Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 semangat. Apa kabarnya pagi hari ini teman-teman? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Teman-teman, pada hari ini ketemu lagi dengan Miss Ros. Dan sebelum kita memulai pembelajaran, teman-teman harus fokus ya dan tetap semangat agar apa yang disampaikan oleh Miss Ros teman-teman dapat memahami dengan baik. Oke? Hari ini kita akan sama-sama belajar bahasa Inggris. Pelajarannya tentang grammar. Disimak dengan baik ya teman-teman dan tetap fokus. Nah, teman-teman, sekarang kita lanjut ke grammar ya. Di sini kan ada rumusnya. What plus do or does plus subject plus have plus to infinitive question mark. Question mark itu tanda tanya ya. Artinya, kalau misalkan subjeknya itu I, you, we, they, kita bisa menggunakan do. Tapi kalau misalkan she, he, it, atau nama orang, kita bisa menggunakan does. Nah, untuk have-nya itu tidak diganti dengan has atau have. Karena polanya itu, walaupun subjeknya I, you, we, they, she, he, it, dalam pertanyaan dia tetap menggunakan have. Maka rumusnya what plus do or does plus subject plus have plus to infinitive. Nah, untuk jawabannya atau untuk answernya sesuaikan sama subjeknya. Misalkan kalau subjeknya itu I, you, we, they, dia menggunakan have plus to infinitive plus object. Tapi kalau misalkan dia subjeknya she, he, it, misal nama orang, dia gunakan has plus to infinitive plus object. Oke teman-teman, di sini Miss akan menjelaskan contoh penggunaan does dan do. Kita bahas contoh yang does dulu ya. Contoh yang pertama, what does he have to do? Nah, jadi di sini kan menggunakan does. Kenapa? Karena subjeknya itu he. Untuk subjek yang she, he, it, dia harus menggunakan does. Dan di sini menggunakan have sebagai verbnya karena sudah diwakilkan oleh does-nya, jadi tidak usah ditambahkan s. Dan to do ini sebagai to infinitive. To do di sini tuh bukan verb ya, tapi to infinitive. Nah, what does he have to do? Artinya apa yang harus dia lakukan? Nah, jawabnya he has to feed the cat. Artinya dia harus memberikan makanan kepada kucingnya. Atau dia harus memberi makan kucing. Kayak gitu. Nah, kenapa menggunakan has? Karena subjeknya itu he. Dan feed di sini itu bukan verb ya, tapi to infinitive. Jadi he has to feed the cat. Nah, contoh yang kedua, what does she have to do? Nah, di sini menggunakan does karena subjeknya itu she dan verbnya dia menggunakan have karena sudah diwakilkan oleh does-nya. Jadi tidak usah menggunakan s lagi. To do di sini sebagai to infinitive. To infinitive itu to yang harus diiringi atau harus menggunakan verb 1. Nah, jawabnya she has to feed the cat.
Nah, di sini menggunakan she, jadi harus verbnya itu has, bukan have. Jadi untuk subjek yang she, he, it, dia menggunakan has. To feed di sini yaitu to infinitive. The cat-nya sebagai objek. Jadi she has to feed the cat. Ulangi ya, what does she have to do? Apa yang harus dia lakukan? Jawabnya, she has to feed the cat. Dia harus memberi makan kucingnya. Nomor 3, what does Maria have to do? Nah, di sini subjeknya itu Maria. Maria itu pengganti it ya. Nah, untuk subjek she, he, dan it menggunakan does. Dan verbnya yaitu have. Jadi dia have-nya ini tidak ditambahkan s atau tidak diubah sebagai has. Kenapa? Karena sudah diwakilkan oleh does-nya. Jadi have di sini menggunakan verb 1. To do di sini sebagai to infinitive. Jawabnya she has to clean her room. She di sini sebagai subjek, has-nya sebagai verb, to clean-nya itu to infinitive, dan her room-nya ini sebagai objeknya. Artinya, what does Maria have to do? Apa yang harus Maria lakukan? Jawabnya, she has to clean her room. Dia harus membersihkan ruangannya. Nomor 4, what does Nico have to do? Nah, di sini juga sama ya, seperti contoh yang Maria. Jadi Nico ini yaitu subjeknya pengganti it. Nah, karena dia subjeknya it, jadi dia harus menggunakan does. Nah, have di sini sebagai verb 1. To do-nya to infinitive. Kemudian ada question mark. Question mark itu tanda tanya ya, teman-teman. Jadi untuk pertanyaan wajib menggunakan tanda tanya. Nah, jawabnya he has to practice the piano. He di sini sebagai subjek, has-nya sebagai verb, to practice-nya sebagai to infinitive, the piano-nya sebagai objeknya. Jadi what does Nico have to do? Apa yang harus Nico lakukan? Jawabnya he has to practice the piano. Dia harus latihan piano. Nah, contoh yang selanjutnya yaitu penggunaan do. Yang pertama, what do you have to do gitu. Nah, di sini menggunakan do, kenapa? Karena subjeknya itu you. Untuk subjek I, you, they, dia harus menggunakan do. Have di sini sebagai verb 1 dan to do-nya ini to infinitive. Jawabnya I have to feed the cat. I itu sebagai subjeknya, have sebagai verbnya, to feed sebagai to infinitive, the cat-nya sebagai objek. Jadi artinya, what do you have to do? Apa yang harus kamu lakukan? Jawabnya, I have to feed the cat. Saya harus memberi makan kucing. Terus yang kedua, what do they have to do? Nah, di sini menggunakan do karena subjeknya they dan have ini sebagai verb 1. To do-nya sebagai to infinitive. Jawabannya they have to feed the cat. They di sini sebagai subjek, have-nya sebagai verb 1, to feed-nya to infinitive, the cat-nya objek. Jadi artinya what do they have to do? Apa yang harus mereka lakukan? Jawabnya, they have to feed the cat. Mereka harus memberi makan kucing. Terus nomor selanjutnya, what do Ica and Caca have to do? Nah, di sini subjeknya itu Ica dan Caca. Mereka lebih dari satu orang. Artinya, kalau lebih dari satu orang, kita harus menggunakan do. Nah, have di sini sebagai verb 1, to do-nya yaitu to infinitive. Jawabannya, they have to go to the library. Di sini sebagai
subjek, have-nya sebagai verb 1, to go-nya sebagai to infinitive, the library-nya sebagai keterangan tempatnya. Jadi artinya, what do Ica and Caca have to do? Apa yang harus Ica dan Caca lakukan? Jawabannya, they have to go to the library. Mereka harus pergi ke perpustakaan. Nah, seperti itu ya teman-teman, contoh penggunaan does dan do. Oke. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video bahasa Inggris. Semoga teman-teman dapat memahami video pembelajarannya. Untuk itu, marilah kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga teman-teman selalu sehat ya di rumah, tetap semangat, dan tantangan tugasnya dikerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.